Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya di dapur Ummu Hanif. Kali ini saya membuat jajanan viral yaitu kromboloni. Tapi saya membuatnya tanpa telur dan tanpa oven, hanya digoreng saja. Kita lihat seperti apa kromboloni itu. Untuk tekstur luarnya keras dan kriuk, tapi untuk dalamnya lembut seperti roti. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya lebih bersemangat dalam membuat konten. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Untuk pertama-tama kita siapkan 220 ml susu cair atau susu full cream atau susu kental manis, bisa dicampur dengan air. 60 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh baking powder. Saya menggunakan baking powder yang double acting, dan juga setengah sendok teh ragi instan. Kita aduk kesemuanya menjadi satu agar tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 500 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang atau biasa disebut dengan yang segitiga biru. Kita aduk sampai semua tercampur rata. Kita uleni menggunakan tangan saja agar lebih mudah dalam mengaduknya dan kita tahu sampai seberapa kelembapan atau kekentalannya. Setelah itu, tak lupa kita masukkan 80 gram margarin. Lalu kita aduk lagi atau kita uleni lagi. Oke, kita uleni menggunakan tangan saja agar kita tahu apakah masih menempel atau tidak dog yang kita buat ini. Kita uleni sampai kalis. Setelah kalis, kita bulat-bulatkan dan kita istirahatkan adonan. Tak lupa kita tutup menggunakan plastik. Kita istirahatkan selama 1 jam. Sambil menunggu adonan tadi kita istirahatkan, kita buat bahan pengolesnya yang terdiri dari 4 sendok makan tepung terigu, 4 sendok makan minyak sayur, dan 4 sendok makan margarin. Ketiga bahan tersebut kita aduk menjadi satu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dahulu. Lalu kita ambil alas kerja dan kita beri dengan taburan tepung terigu agar adonan tidak menempel atau lengket. Baik, setelah itu kita ambil adonan yang sudah kita istirahatkan tadi. Kita buka, sudah lebih lentur atau elastik dan juga lebih mengembang. Oke, setelah itu kita akan pipihkan. Kita pipihkan sesuai dengan ukuran alas kerja yang saya pakai ini. Alas kerja yang saya pakai ini berukuran 40 x 50 cm. Kita ratakan untuk ketebalannya. Setelah kita ratakan ketebalannya, kita akan beri dengan olesan yang kita buat tadi. Kita oles secara merata dan sampai pengolesnya habis. Setelah itu kita lipat kedua sisi-sisinya.
Kita lipat seperti pada video ini ya. Kita gabungkan kedua sisi-sisinya. Lalu setelah itu kita akan gilas lagi atau kita pipihkan lagi dari arah yang berlawanan. Kita pipihkan sampai ukuran yang sebelumnya tadi, yaitu ukuran alas kerja. Lalu kita akan lipat lagi seperti semula. Kita lipat sisi-sisinya. Kita bisa melakukan hal ini sampai 4 atau 5 kali agar nanti adonan yang kita buat atau kue yang kita buat terlihat berlapis-lapis cantik. Kita lipat, kita gulung, dan kita lipat lagi. Untuk terakhir, setelah kita pipihkan, baru kita potong-potong. Kita potong ukuran kurang lebih 1,5 cm. Baik, setelah semua terpotong, kini saatnya kita akan menggulung. Kita gulung dari atas sampai ke bawah. Jika dirasa gulungannya terlalu berat atau terlalu besar, maka bisa dipotong separuhnya. Kita lakukan sampai semua adonan habis. Lalu kita istirahatkan lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit, kue agak sedikit mengembang. Baru kita beri pengikat tali atau benang. Karena ini nanti kuenya akan kita goreng, tidak kita oven, jadi harus kita ikat benang agar tidak lepas saat digoreng nanti. Setelah itu kita ratakan atau kita pipihkan ujungnya menggunakan spatula dengan cara ditekan-tekan. Baik, saatnya kita goreng. Kita gorengnya dengan api yang sangat kecil agar tidak cepat gosong dan dalamnya dapat matang sempurna. Oke, kita balik setelah kelihatan kuning keemasan. Setelah kita rasa bawahnya sudah kuning kecoklatan, saatnya kita tiriskan dan kita bisa angkat. Dan seperti ini hasilnya ketika sudah digoreng. Masya Allah, sangat cantik kan warnanya? Oke. Setelah itu, kita akan beri isian dengan cara kita tusuk menggunakan sumpit. Lalu kita goyang-goyangkan sumpitnya agar di dalamnya nanti ada tempat untuk coklatnya. Setelah itu baru kita masukkan isian selai coklat dengan cara dimasukkan ke dalam plastik segitiga, lalu plastiknya kita masukkan ke dalam kue tadi. Agar hasil lebih indah, lebih cantik, atasnya kita beri dengan topping coklat tadi. Kita lakukan sampai semua kuenya habis. Selain dengan selai coklat, kita bisa menambahkan atau selai lain, stroberi, mochaccino, ataupun yang lainnya, terserah dengan keinginan kita. Oke, setelah semuanya sudah selesai dan penampakannya cantik, tak lupa atasnya juga kita beri topping slice almond atau choco chip. Dan ini hasilnya. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum.